Gimana caranya meningkatkan omset hingga 100% tanpa budget iklan lagi dengan menggunakan strategi follow up dari WhatsApp marketing. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel video ini. Di sini kita akan membahas tentang strategi follow up untuk meningkatkan omset hingga 100% tanpa mengeluarkan budget iklan. Sebelumnya, buat teman-teman yang nanya soal kelas private Facebook dan Instagram Ads, teman-teman bisa langsung aja kontak nomor yang ada di bio atau di home atau di beranda ya. Di situ udah ada kontak personnya, tinggal langsung kontak aja. Kita batasin satu batch itu biasanya sekitar 3-5 peserta. Dan secara jadwal saya bikin nggak nentu, jadi ya seadanya saya waktu luang aja. Kalau memang lagi ada waktu, saya bisa bikin ya paling biasanya sebulan cuma 1-2 kali gitu. Karena memang ini bukan proyek utama. Oke, nah kita langsung aja masuk ke materi utamanya. Kenapa sih harus menggunakan teknik follow up? Yang pertama, nah ini fakta yang nggak banyak orang tahu. Jadi saya ambil statistik dari data marketing dunia. Ini bukan marketing di Indonesia ya, tapi saya ambil dari banyak sumber di dunia yang menjelaskan bahwa hanya 2-5% orang yang langsung beli di penawaran pertama. Jadi gampangnya kalau teman-teman jualan dan berharap langsung beli, itu yang teman-teman tawarin paling yang beli cuma 2-5%. Ibaratnya nawarin ke 100 orang, itu paling yang beli ya cuma 2-5 orang. Itu paling banyak ya. Kenapa? Karena memang nggak segampang itu orang langsung beli gitu. Banyak sekali pertimbangannya. Itu yang pertama. Jadi cuma 2-5% orang yang langsung beli di penawaran pertama. Oke. Nah, yang kedua, hanya 5-15% orang yang membeli di penawaran kedua sampai keempat. Jadi bahkan kita nggak cukup untuk nawarin 2-4 kali. Kita butuh penawaran yang lebih lagi. Kita butuh follow up yang banyak agar mereka bisa closing lebih banyak lagi. Oke, jadi cuma 5-15% orang yang akhirnya beli di penawaran kedua sampai keempat. Jadi 2-4 kali follow up. Nah, yang menakjubkan lebih dari 80% orang akhirnya membeli setelah di follow up minimal 7-12 kali follow up. Jadi artinya pembeli kita, calon pembeli kita itu baru akan beli produk kita setelah di follow up minimal 7-12 kali. Dan ini data dunia. Ternyata 80% orang yang beli itu setelah di follow up sebanyak ini. Makanya wajar kalau sekarang teman-teman mungkin secara sales belum banyak, ya coba deh dicek lagi. Kira-kira kenapa sih kok belum closing banyak? Kira-kira udah follow up berapa kali nih ke satu orang? Udah ada SOP-nya belum? Kira-kira satu orang ini harus kena follow up sampai berapa kali? Nah, kalau belum ada, mungkin ini salah satu penyebabnya. Nah, yang berikutnya, inti dari penjualan adalah teknik pengulangan. Barang yang kita gunakan sekarang adalah korban iklan, tanda kutip ya, yang sering kita lihat di TV, di baliho, dari teman, dan lain sebagainya. Jadi, inti dari penjualan itu adalah teknik pengulangan. Saya pernah lupa saya dapat dari mana sumber datanya, salah satu merek kopi yang lumayan terkenal di Indonesia, ya, sekarang menduduki peringkat 1 omset terbesar di Indonesia, itu ternyata uang yang dikeluarkan untuk iklan itu sebanding lurus dengan hasil. Jadi kalau nggak salah ya, saya juga lupa datanya, dia untuk budget iklannya aja itu sampai 600-700 miliar. Makanya sekarang wajar jadi nomor 1 brand kopi di Indonesia. Begitupun dengan salah satu brand dari Indofood. Jadi wajar brand Indofood ini menjadi nomor 1 karena ternyata spend iklannya itu terbesar se-Indonesia untuk kategori produk tersebut ya misalnya. Jadi inti dari penjualan adalah teknik pengulangan. Makanya tanpa sadar, coba teman-teman cek deh, barang-barang yang sekarang kita pakai, laptop, baju, handphone, sepatu gitu. Kenapa kita beli merek tersebut? Karena tanpa sadar kita kayak tanda kutip ya, kena korban iklan. Entah kita lihat dari teman yang pakai, entah kita lihat dari keluarga yang pakai, entah kita lihat di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TV, di baliho, di sekitar kita mungkin pakai, kasih rekomendasi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah karena kita sering lihat barang tersebut, kita yakin, kita kena awareness-nya, kita tahu kualitasnya, akhirnya beli. Coba kalau kita nggak pernah kena iklan itu, ya kita nggak akan beli produk tersebut gitu. Jadi itu salah satu alasan terkuat kenapa akhirnya orang itu beli produk kita. Karena itu teknik pengulangan. Makanya kita butuh follow up minimal 7-12 kali agar membuat mereka jadi beli. Saya dulu pernah di multi level,
bahkan teman saya juga lumayan banyak yang di asuransi. Saya nanya ke teman-teman saya yang di asuransi, mereka bisa sampai di posisi yang lumayan tinggi, bisa punya ratusan klien, itu bukan karena mereka sekali nawarin terus langsung jadi klien gitu. Tapi karena mereka nawarin lebih dari 10 kali, lebih dari 7 kali, akhirnya mereka mau langganan asuransi. Akhirnya mereka mau pakai asuransi. Dan kalau di total, saya dulu pernah di multi level zaman-zaman masih SMA, sama saya punya ratusan tim. Kenapa ada tim? Kenapa saya bisa punya banyak tim? Karena saya follow up mereka tuh satu kali bisa lebih dari 5 kali, satu orang bisa lebih dari 5 kali. Jadi wajar banget kalau misalnya saya nawarin ke teman, ke A, ke B, ke C, tapi saya cuma nawarin sekali dan berharap closing, dan berharap langsung beli, itu nggak akan mungkin. Mungkin sih ya, tapi persentasenya sangat rendah. Makanya wajar, saya dulu punya tim yang kayak tanda kutip kerjaannya cuma ngeluh gitu. Kenapa? Karena pas saya tanya, ya dia follow up-nya atau presentasinya nawarinnya cuma ke satu orang, cuma ke sedikit orang, dan nggak di follow up. Jadi kayak sekali nawarin udah selesai, sekali nawarin orang baru selesai lagi, nawarin lagi selesai lagi gitu. Padahal faktanya secara data dari marketing dunia ya ini 80% orang itu ya beli setelah di follow up minimal 7 sampai 12 kali gitu. Dan setelah saya hitung-hitung ternyata benar. Uh, tim-tim saya, pembeli-pembeli produk yang saya jual dulu, itu mereka akhirnya mau join sebagai tim saya dan mau beli produk saya ibaratnya setelah saya nawarin itu minimal bisa lebih dari 5 kali gitu. Saya telepon, saya kontak, saya follow up, kan kalau dulu kan kita masih pakai BBM ya gitu, jadi BlackBerry Messenger, jadi belum ada WhatsApp waktu itu. Jadi emang saya hitung-hitung, saya kontakkannya tuh sering banget gitu, bahkan ya ada beberapa yang lebih dari 10 kali gitu. Oke, jadi ini data nih, ini bukan kata saya, bukan opini, tapi emang datanya seperti ini. Dan setelah saya pelajarin, sales-sales terbaik di dunia juga mereka rata-rata follow up-nya juga tinggi gitu. Oke. Nah, yang berikutnya, strategi digital follow up sampai kita bisa closing. Nah, gimana sih cara mengatur strateginya agar kita bisa closing produk kita sesuai dengan goal atau target kita. Jadi, kalau kita udah paham soal mindset-nya, oh ternyata follow up sepenting itu ya. Sekarang teman-teman fasenya pahami dulu nih, sepenting itu loh follow up. Karena kalau teman-teman masih belum paham sepenting itu follow up, cara ini akan percuma, saya jelasin. Jadi, teman-teman udah segitu yakinnya belum tentang follow up gitu. Bahkan ya tadi saya udah bilang data-data dunia menunjukkan kalau penjualan-penjualan terbesar itu dilahirkan dari iklan dan follow up gitu. Follow up itu macam-macam ya, banyak jenisnya, bisa lewat iklan, bisa kalau misalnya bisnisnya direct selling bisa langsung dari orang ke orang gitu, bisa lewat sosial media gitu, pokoknya kena iklan atau kena follow up. Oke, nah sekarang gimana nih strategi G2-nya nih agar kita bisa follow up calon konsumen kita sampai closing. Yang pertama, nah ini dia, kita bikin dulu kategori kontak yang ingin kita follow up. Kalau teman-teman udah nonton di video sebelumnya, pasti teman-teman tahu soal 3 kategori kontak, dari mulai cold, warm, sampai hot, dan gimana cara kita menerapkan strateginya. Nah, kalau kita udah kita bagi ya 3 kontak ini, kita sesuaikan isi konten atau copywriting dengan kategori masing-masing. Contoh, kalau orangnya masih cold atau masih dingin ya, bisa dibilang orang ini ngontak ke WA kita misalnya ini kalau ngomongin di digital marketing ya, jadi biar lebih spesifik, ada orang yang WA nanya soal produk kita. Nah, kalau orangnya ini nanya dan dia belum tahu produk kita, berarti kan kalau di saya itu kategorinya masih cold, karena dia belum tahu apa-apa. Goalnya di sini bukan untuk closing, tapi kita jelasin dulu, edukasi dulu, gitu. Nah, kalau udah warm, ini udah setengah matang ya ibaratnya ya, berarti orang ini udah tahu produk kita dan siap beli biasanya. Mungkin yang masih ada keraguan, makanya di sini andil kita untuk bikin dia jadi beli. Atau yang ketiga, orang-orang yang hot, orang-orang yang ibaratnya udah beli, dan gimana caranya kita bisa maintenance mereka agar terus jadi konsumen tetap kita, repeat order, atau mungkin jadi reseller gitu. Nah, intinya adalah kita sesuaikan isi konten atau copywriting dengan kategori masing-masing. Kalau orangnya cold, kita nggak bisa langsung jualan, kita edukasi dulu. Kalau orangnya warm, kita nggak usah panjang lebar jelasin dari awal lagi, karena dia udah setengah matang. Oke, dan kalau orangnya udah hot, kontennya juga sama. Kita ngapain jelasin panjang lebar dari awal, tapi ya udah kita lebih ke misalnya kasih promosi, kasih voucher, kasih benefit lebih karena dia udah beli dan lain sebagainya. Jadi bikin dulu kategorinya, baru nih kalau udah bikin kita bisa nentuin si orang yang cold ini pakai copywriting atau broadcast yang mana, warm ini yang mana, sama hot ini yang mana. Gitu. Nah, detail copywriting-nya atau konsepnya nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya ya. Nah, yang kedua,
apa sih yang membuat konsumen ragu atau belum beli produk kita? Nah, khusus yang ini, kalau bisa sekarang teman-teman, atau ya setelah nonton video ini ya, teman-teman coba bikin listnya secara detail. Teman-teman sekarang jual produk apa? Misalnya jual baju, jual kue, jual herbal, apapun ya. Coba catat kira-kira apa aja sih yang nyebabin konsumen atau calon konsumen kita itu ragu atau belum beli produk kita. Misal harganya lebih mahal dari kompetitor, barangnya nggak yakin sampai atau enggak, nggak percaya ini udah BPOM atau belum, ongkirnya mungkin mahal, nggak tahu detail tentang manfaatnya, nggak yakin ini bisa benar-benar ngasih manfaat dari kendala yang dialamin, dan masih banyak lainnya. Jadi saran saya coba catat dulu, kalau udah dicatat, nanti teman-teman bikin kontennya, kita bikin kayak semacam broadcast atau copywriting-nya untuk menjawab masalah-masalah yang mereka alamin. Oke, nah selain teman-teman nyatet, ini bisa juga kita bikin kuesioner, biar bisa lebih valid kira-kira masalah yang paling banyak mereka alamin, keraguannya itu kira-kira dalam bentuk apa sih, gitu. Nah yang ketiga, bikin target. Misal, satu orang akan di-follow up sebanyak 7 kali selama 2 minggu. Jadi, bikin target, bikin SOP, setiap ada satu orang yang masuk, yang chat maksudnya ya, setiap satu orang ini kira-kira dia akan di-follow up berapa kali. Jadi nanti kita bikin kayak semacam broadcast yang teratur waktunya. Misal, hari ini kita broadcast ke si A, hari ini kita broadcast ke 50 orang, besok kita broadcast lagi ke 50 orang tapi dengan broadcast yang kedua. Jadi poinnya adalah bikin target kira-kira satu orang ini mau kita kenakan follow up ini berapa kali. Contoh kalau saya udah punya target dalam waktu 1 minggu itu minimal saya bikin 3 jenis follow up. Jadi misal nih kontak saya ada 500 misalnya ya. Nah 500 orang ini dalam seminggu akan saya follow up 3 kali. Jadi satu orang ini akan kena follow up dengan 3 konten yang berbeda. Bisa konten testimoni, bisa konten edukasi, atau bisa follow up juga follow up promo atau follow up gratis ongkir misalnya. Ya tinggal kita sesuaikan aja ya, mau pakai format follow up yang mana. Oke, yang keempat, buat struktur follow up dari mulai awareness, edukasi, tips, artikel dari Google, testimoni produk, testimoni barang sampai, influencer, garansi, promo ongkir, promo harga, launching produk baru atau varian baru dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma sekedar promo, karena kan dari dulu kan promo ya gitu-gitu aja kan. Promo beli satu gratis satu, promo potongan harga kan gitu-gitu aja, promo diskon. Nah, kalau bisa bikin follow up yang agak berbeda. Boleh tetap pakai promo yang kayak free ongkir, buy one get two misalnya, atau dapat potongan harga, itu boleh banget. Tapi jangan monoton dikit-dikit promo itu terus gitu. Jadi jangan pengen jualan terus, tapi kalau bisa sekali-sekali ya diedukasi juga gitu calon konsumennya. Makanya kalau saya pribadi, saya bikin kayak semacam tabel di Excel. Jadi saya bikin di satu tabel Excel itu ada banyak jenis ada banyak jenis follow up yang saya bikin. Misal tanggal 1 ada berapa nih kontak yang di follow up? Ada misalnya 300 orang. Nah, 300 orang ini kena follow up dengan format yang kayak gimana? Yang awareness kah? Yang edukasi kah? Atau yang tips gitu? Atau yang promo? Itu saya ada data-datanya. Jadi, saya bisa tahu kira-kira 500 orang ini dia udah kena follow up yang mana aja. Makanya saya punya SOP, satu orang itu harus kena minimal sampai ke 12 kali. Tapi bukan dalam waktu sebulan ya, itu saya bisa lebih, bisa mungkin 2 bulan ke atas. Gitu. Jadi, tentuin aja waktunya, misalnya seminggu pengen kena 2-3 kali. Kalau saya pribadi biasanya dalam waktu seminggu itu ya sekitar 2-3 kali gitu. Jadi sebulan ya tinggal dikalin aja. Nah, makanya saya punya target satu orang itu kena 12 kali follow up secara jangka panjang. Follow up pertama, apa sih yang bikin dia ragu? Misalnya saya kasih testimoni. Follow up kedua, misalnya 3 hari kemudian, apa sih yang bikin dia belum tahu tentang produk ini? Makanya saya kasih follow up dengan konten edukasi tentang produknya. Terus yang follow up yang ketiga, saya misalnya kasih pas banget di waktu 11-11 atau 12-12. Nah, saya kadang suka kasih promo free ongkir. Yang keempat, kasih misalnya follow up dengan konten edukasi atau dengan konten tips. Nah, jadi ini bisa teman-teman putar aja, tinggal disesuaikan dengan model bisnis masing-masing. Oke, jadi ini akan sangat berharga kalau teman-teman praktekin. Ya bisa jadi karena tips ini, karena strategi ini, omset teman-teman naik. Makanya sekarang paling gampang ya udah testing dulu aja, cobain. Tiap bisnis beda-beda. Jadi kita nggak tahu nih kira-kira orang yang nanti beli itu di follow up ke berapa. Jadi paling gampang follow up aja, karena follow up kan gratis ya.
nggak ada uang yang kita keluarkan gitu. Bayangin aja teman-teman udah dapat kontak, misalnya punya 1.000 kontak. Dulu mungkin butuh berapa juta untuk dapat 1.000 kontak, 1.000 WA. Tapi kan sekarang untuk ngelola 1.000 kontak ini kita nggak pakai modal. Gitu. Jadi udah enak banget, kita tinggal kelola aja, tinggal kita follow up. Bahkan misal iklan kita matiin, terus kita fokus ke follow up, itu bisa naikin omset penjualan. Makanya tadi saya bilang, kita bisa dapat omset sampai 100% tanpa kita mengeluarkan biaya iklan lagi. Jadi fokusnya cuma di follow up aja. Dan ini kita belum ngomongin WA Story loh. Ini kalau pakai WA Story itu jauh lebih powerful lagi. Belum follow up via Instagram, via WhatsApp. Jadi bayangin si konsumen teman-teman, kalau teman-teman menggunakan custom audience atau fitur retargeting yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, jadi bayangin, calon konsumennya itu setiap hari pas buka Instagram, pas buka Facebook, itu kena iklan teman-teman. Entah kena iklan yang influencer, entah kena iklan apapun, pokoknya hampir tiap hari dia buka IG kena iklan. Dia buka Facebook dia kena iklan. Dia buka TikTok, mungkin kalau teman-teman iklan TikTok dia kena iklan. Dan bahkan pas dia buka WA story, dia ngelihat status teman-teman semua kalau lagi jualan produk gitu. Jadi buka WA, buka Instagram, buka Facebook itu kena semua dengan brand kita gitu. Bahkan ditambah kita pakai struktur follow up seperti ini, kita follow up mereka, kita broadcast mereka misalnya seminggu 3 kali, kena lagi gitu. Jadi brand kita tuh mungkin udah semi nempel di otak mereka kalau kita agresif dan kalau kita memang follow up sama retargetingnya dengan cara yang tepat. Oke, itu aja teman-teman. Kalau masih ada yang bingung, silakan komen aja di kolom komentar YouTube. Nanti saya akan bantu balas-balasin. Dan kalau teman-teman mau request, Mas mau bahas video ini dong, video itu dong, ya silakan komen aja di kolom komentar. Kalau cocok nanti kita akan bahas videonya bareng-bareng. Dan untuk yang nanya kelas private, saya nggak ada jadwal teratur. Jadi kalau teman-teman pengen dapat infonya, langsung aja WA ke admin yang ada di kolom beranda atau di home ya. Di situ ada nomor WhatsApp-nya, tinggal di WhatsApp aja, maksimal satu batch itu cuma 3 sampai 5 orang biar lebih maksimal belajarnya. Itu aja, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.